Kemarin kan teman gue ngajakin gue buat pergi ke acara bukber bareng teman-temannya. Di situ kan gue mutusin buat ikut. Meskipun ntar di situ gue kagak bakal kenal siapa-siapa selain teman gue. Tapi karena pas itu gue gabut, jadi gue ngikut aja. Singkat cerita pas sudah sampai di hari H, gue sama teman gue kan datangnya agak cepet 1 jam dari waktu yang ditentukan tuh cuy. Alasannya sih biar kita kagak kena macet. Karena kan beberapa jam sebelum buka puasa, jalanan udah pasti macet gara-gara pemburu takjil. Kayak lanjut singkat cerita pas sudah sampai di lokasinya, gue kaget banget. Satu restonya disewa anjir sama temannya teman gue. Jadi spontan gue ngomong gini, "Oh Iza, ini yang bakalan datang berapa orang?" Terus teman gue ngejawab 50 orang kayak ya. Tapi itu masih belum dihitung sama orang yang diajak kayak lu gini Ren. Di situ tiba-tiba gue kepikiran, ntar mungkin gue bisa kali ya ketemu sama teman SMP gue dulu. Gara-gara mikir gitu gue jadinya kagak sabar buat nunggu semuanya pada datang. Singkat cerita pas sudah waktunya berbuka, gue kagak ngelihat ada orang yang gue kenal lama sekali. Jujur gue kecewa banget. Ditambah lagi teman gue sibuk banget ngobrol sama cewek yang dia taksir. Daripada gue cuma bengong, jadi gue mutusin buat langsung ke masjid. Kalau urusan makan mah bisa ntar belakangan cuy. Tapi pas gue tegak dari kursi gue terus gue mau OTW ke masjid, tiba-tiba ada yang teriak-teriak ke gue. Kamu. Gue denger ada yang manggil-manggil gua, tapi gua kagak ngeliat. Ntar takutnya gua kepedean kan. Soalnya ntar bakal awkward kalau gua nyaut, rupanya bukan gua yang dipanggil. Tapi semakin gua menjauh, suara yang manggil gua tadi kagak makin kecil. Jadi gua mutusin buat nengok ke belakang. Pas gua udah ngeliat ke belakang, rupanya emang ada orang yang manggil gua. Terus dia ngomong gini, Kamu punya pacar nggak? gara-gara pertanyaan itu, di situ gua langsung terdiam. Siapa yang nggak bakal kaget? Coba cuy, tiba-tiba ditanyain hal begitu nama orang yang kagak dikenal, cewek pula lagi kan. Jadi gua jawab, kenapa ya? Terus cewek tadi ngelanjutin omongan dia. Sorry, aku nggak bermaksud kayak gitu. Kamu mau nggak nemenin aku lusa buat acara bukber kayak beginian juga? Ntar aku kasih 500 deh. Di situ gue langsung mikir, kagak ada ruginya sih gue buat nerima ajakan dia. Jadi gue jawab gini ke dia, "Oh, aku nggak punya pacar kok." Singkat cerita gue masih cewek tukeran kontak, biar ntar gampang ngehubunginnya cuy, biar kagak ribet. Lanjut keesokan hari ya, tiba-tiba si cewek ngechat gue. Dia bilang gini ke gue, Ren, nanti malam free nggak? karena kebetulan gue ini pengangguran, jadinya gue jawab iya. Terus cewek ngajakin gue buat keluar malam ini. Katanya sih buat latihan biar supaya nggak ketahuan banget kalau gue ini cuma orang dibayar buat nemenin dia besok. Karena gue ngerasa dia ada benernya, gue jadinya setuju-setuju aja. Wong dia yang bayar kok. Singkat cerita kan gue masih cewek jalan bareng tuh ke pasar malam. Di situ kita berdua cuma makan bareng doang. Ama gue ngeliatin dia main-mainan bocil. Gue sih kagak ikutan, karena gue kagak suka main-mainan yang begituan. Terus lanjut pas gue masih cewek lagi nganter beli jajanan ciki yang bisa keluar asap gitu. Gue kagak tahu sih namanya apaan, tapi pokoknya yang bisa keluar asap gitu cuy. Kan antriannya panjang banget tuh cuy. Apa sih di depan kami ada couple yang bener-bener couple, bukan couple gadungan. Mereka ngantri sambil pegangan tangan gitu. Ditambah lagi tiba-tiba si cewek ngomong, Ren, mau coba pegangan tangan nggak? Biar kita besok nggak canggung banget. tanpa wajah basa-basi, gue langsung ngegenggam tangan si cewek. Terus gue ngomong, santai aja, aku udah sering kok ngegenggam tangan orang. Yang gue omongin itu kagak bohong sama sekali. Gue soalnya sering ngegenggam tangan teman gue, si Umar, pas main panco. Tapi tiba-tiba si cewek tingkah lakunya kayak balu-balu gitu. Gue aja sampai bingung kenapa, padahal cuma genggaman tangan doang cuy. Tapi pas itu gue kagak nanggapin tingkah laku dia. Gue mutusin buat pura-pura kesadar aja. Singkat cerita keesokan harinya, akhirnya gue udah sampai di hari yang ditunggu-tunggu. Pas sudah sampai di tempat acaranya, si cewek langsung ngenalin gue ke teman-teman ceweknya. Seolah-olah kayak dia nunjukin barang berharga gitu, cuy. Jujur di situ gue langsung rada baper. Tapi karena gue inget kalau ini cuma kerjaan, gue jadinya langsung mikir, mungkin ini cuma perasaan gue aja kali. Terus singkat cerita kisaran jam 11 malam, acara kan udah kelar tuh, cuy. Ditambah lagi gue tinggal berdua doang sama si cewek. Alasannya sih simple, karena penyelenggara acara ini dia. Gue di situ juga langsung ngerti kenapa dia butuh banget pacar dadakan. Ntar pasti malu banget ngeliat yang lain datang berdua, sedangkan dia yang ngemulai acara malah sendiri. Tapi pas gue kagak sengaja bengong, tiba-tiba si cewek megang tangan gua. Di situ gua langsung kaget dong. Padahal acaranya udah kelar, tapi kenapa dia masih kayak gini? Di situ langsung gua tanyain, kenapa? Terus cewek ngejawab, gak apa-apa kok, cuma pengen aja. Karena dari awal gua udah mutusin buat gak bakal ngehubungin dia lagi selesai kerjaan ini kelar. Jadi gua langsung ngelepasin paksa tangan si cewek dan gua langsung cabut. Tapi kali ini si cewek kagak manggil gua sama sekali. Tiba-tiba kayak gua ngerasa bersalah gitu cuy. Padahal kan emang seharusnya kayak gini, tapi gak tahu kenapa gua ngerasa bersalah. Jadi gua mutusin buat balik ke si cewek. Di situ si cewek langsung bingung. Terus dia ngomong, kok balik lagi? Terus gua ngejawab, ntar 500-nya via Dana ya.